Oke guys, welcome back to my channel. Jadi saya posisinya di Beijing. Kalau di Beijing itu sebenarnya kita pasti mau ya pergi ke Great Wall, pergi ke Forbidden City dan juga ketemu Korudi Chan ya. Bisa aja, Lionel. Gimana di Beijing? Baik, seru, banyak tempat yang dikunjungi. Cuman sayangnya saya pergi ke Beijing itu pas musim panas. Jadi itu kayak high-nya temperaturnya. Tapi nggak tahu ya, tahun ini suasana di Beijing memang super panas. Sekarang masih Juni, tapi udah panas sekali. Biasanya itu puncaknya itu Juli, Agustus, September, 3 bulan ya panas. Tapi nggak tahu tahun ini kenapa, mungkin global warming. Luar biasa ya. Karena juga udah nggak COVID lagi ya, mungkin pabrik udah dibuka semua. Ya, dan sekarang lagi summer holiday kan, mahasiswa, murid-murid lagi libur sekolah, jadi di mana-mana rame juga, bener nggak? Bener. Bener ya? Kayak saya juga pergi ke Forbidden City, pergi ke Great Wall, itu semuanya banyak keluarga bawa anak kecilnya jalan-jalan juga. Oke. Jadi gua sih nggak recommended ya buat datang ke Beijing pas musim panas. Enggak sih. Kalau aku pribadi ya lebih sukanya pas autumn gitu, musim gugur atau musim semi, lebih nyaman sih. Kalau musim dingin terlalu Dingin, aku suka dingin, tapi aku nggak recommended buat teman-teman. Takutnya nggak tahan ya. nggak tahan. Iya benar. Dinginnya tuh kering banget. Oh ya, Koko pernah bilang kayak kalau musim dingin di sini kalau mandi harus pakai apa ya? Iya, harus pakai body lotion semuanya. Kalau nggak bisa gatal-gatal karena alergi atau terlalu kering gitu. Iya. Gue juga mau cerita nih sebenarnya salah satu alasan saya itu bisa ber-YouTuber ini karena Korudi juga. Oh serius? Jadi mau tanya balik nih, konten pertama yang kamu nonton apa? Itu pas pulang kampung itu kok yang di apa? Oh di Chaoshan ya? Chaoshan itu, Oh, iya. oke. Iya, saya pas itu kayak DM Korudi gitu. Karena saya juga pingin apa ya, mencoba membuat YouTube, Ya. tapi saya masih malu-malu dan editing video itu juga menurut saya itu hal yang baru. Jadi saya semuanya belajar sendiri pas pertama kali membuat konten. Ya sama kok, semua pasti dialami konten kreator yang hal ini ya, yang satu ini. Dari awal-awal kayak malu-malu pas ngomong depan publik gitu, pas ngevlog di tempat rame diliatin orang. Terus edit video, belajar lagi dari nol, beneran dari nol gitu loh. Mungkin yang edit video pendek dulu udah pernah yang simple, tapi untuk video panjang tuh beda lagi gitu. Gimana kita mengemas lagi sebuah video biar enak ditonton, itu yang paling susah sebenarnya. Jadi itu hal yang normal sih. Nikmati aja prosesnya. Makanya Korudi juga ada semangatin saya. Pas itu saya DM Korudi untuk mendapatkan tips untuk gimana sih kayak membuat konten YouTube gitu, dan Korudi sabar juga, dia kayak jawab DM gua, saya pun kaget gitu kayak loh kok Korudi kayak bisa balas kayak stranger gitu, dan dia juga kayak memberi guidance untuk saya kayak gimana untuk membuat konten yang bisa interesting ya kepada orang gitu. Enggak, jadi cuma sharing sebenarnya, sharing pengalaman doang. Ya. Aku iya. masih belajar juga sekarang, masih terus gimana ya, memikirkan kreativitas yang baru. Tentunya kalau misalnya gitu-gitu aja kan orang bisa bosen ya. Iya. Oh ya, untuk Koko pertama kali buat video itu gimana sih? Kayak ada backgroundnya nggak, atau emang kalau nggak salah kok pernah bilang bekerja di digital media ya? Jadi Iya kayak benar. Dan dulu memang gue pernah bekerja di media juga. Kayak dulu pas kuliah, aku kuliahnya di Medan. Jadi pas kuliah tuh aku sempat kayak part time gitu di radio. Jadi penyiar radio. Jadi pernah jadi penyiar radio. Kemudian dulu memang pernah bekerja di salah satu stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia. Jadi memang background aku media sih sebenarnya gitu. Terus kepikiran bikin YouTube nih gimana ya? Mulainya tahun lalu, aku mulainya udah 1 tahun 2022, pas saat itu masih COVID gitu. Dan saat itu kebanyakan work from home ya. Jadi waktu itu lebih banyak sebenarnya untuk bikin konten. Jadi aku pikir sih, apa sih yang bisa dibikin. Sejauh ini masih sedikit ya YouTuber Indonesia yang kayak mengulas sejarah ataupun budaya China sini. Jadi kepikiran lah buat coba-coba bikin konten gitu, buat sharing buat teman-teman di Indonesia kayak gitu. keren banget kok. Enggak. Semuanya proses belajar sih. Masih ingat pas awal-awal pasti kita struggle banget sih. Kadang kayak kita terlalu view oriented misalnya. Terus kayak misalnya satu video view-nya turun atau nggak ada yang nonton, kita langsung down gitu. Pasti ya? Pasti ya. Terus begitu upload kita terus liatin handphone, nih view-nya gimana nih. Itu juga pertama kali saya pas membuat YouTube pasti liatnya ke YouTube channel
kita ini Ya. berapa banyak ini yang Ya nonton. benar. Tapi itu semua proses sih menurut aku sih ya. Nikmati aja prosesnya, terus berkreasi, cari sesuatu yang beda dari yang lain. Kita jual produk, misalnya udah banyak di pasaran, mau jual kan susah sebenarnya. juga untuk menjadi yang nomor satunya. Ya benar. Jadi harus cari sesuatu yang unik. Itu pengalaman aku sendiri sih. Ya. Saya pingin ngobrol nih tentang kontennya Ko Rudy, terutama itu yang yang sempat menjadi trending ya, jadi YouTube di Indonesia itu yang ke kampung halaman di Indo gitu. Ya pas itu Koko ada expect nggak sih kayak kontennya bisa wah gitu? Jadi aku expect-nya viewersnya bakal banyak tuh. Udah menduga kayak viewersnya nggak bakal terlalu sedikit lah gitu. Tapi kalau untuk booming seperti itu kayaknya enggak deh, sampai bisa jutaan view ya. Tapi kayaknya enggak terpikirkan pada saat itu, beneran nggak terpikirkan. Dan sebenarnya aku bikin konten tuh lebih ke value ya, karena itu ada nilai-nilai sejarah yang bisa kita pelajari mungkin ya. Jadi pas awalnya itu nggak terlalu view oriented sih sebenarnya. Tapi aku lebih ke sudut perspektif kalau konten ini memang bakal menarik sekali untuk diulas, lebih ke situ aja sih kepikirannya ya. Begitu Lionel sempat nonton juga itu ya? Sempat, itu pasti harus nonton itu. Kalau misalnya nonton Ko Rudy pasti harus nonton itu. Kalau nonton itu gimana? Pas nonton tuh kayak gimana perasaannya? Ada perasaan seperti apa? Perasaan kalau untuk saya sih, saya sendiri sudah di Shanghai udah setahun gitu. Yeah. Jadi menurut saya sih saya udah nggak kaget. Emang banyak juga orang Indonesia kayak di China sendiri. Cuman kayak untuk orang Indonesia kayak tinggal di satu kampung itu unexpected banget sih menurut Dan saya. kamu sebelumnya udah pernah tahu belum sih mengenai ya mungkin ya generasi tua yang saat itu kembali ke China sini? Kalau itu saya ada dengar cerita emang kalau nggak salah tahun 60-an banyak orang Indonesia emang yang terutama orang Tionghoa emang lari ke China istilahnya ya. Iya. Dan kembali ke sini lah sebenarnya. Ya kembali ke sini. Ya. Bukan hanya di 60-an pun 50-an pun juga ada ya. Ada kayak program dari pemerintah China-nya untuk memberi diaspora orang Tionghoa di Indonesia untuk balik ke kebanyakan mereka misalnya untuk sekolah seperti itu, iya. Jadi tapi yang menurut saya unexpected itu mereka masih maintain the community gitu di satu kampung itu. Benar. Dan Ko Rudy hebat banget bisa mencari kayak community itu sampai ke kampung gitu untuk ya. Butuh perjuangan dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ulik sebenarnya. Masih banyak lagi kampung-kampung serupa gitu. Ya. Ditunggu ya. Gitu. Pasti. Ini Ko Rudy kan sudah membuat banyak konten kan. Menurut Ko Rudy itu konten favorit Koko dari semua yang Ko buat itu yang mana sih? Yang spesifiknya mungkin Ko bisa mention gitu. Konten favorit aku ya. Mungkin dari cara vloggingnya atau kayak Ko enjoy gitu pas membuat video itu atau gimana? Yang paling enjoy ya. Iya. Mungkin ada beberapa gitu yang kayak pas bikin video itu nggak ada beban sama sekali, lebih ke fun gitu. Yang kampung Indonesia itu pasti ya, itu pertama. Terus aku bakal mention 3 kayaknya. Terus yang kayak viewersnya nggak begitu banyak, tapi menurut aku sih berarti buat aku sendiri gitu ya. Kayak yang di Meicho, kamu tahu nggak sih? Yang pas Hari Raya Imlek itu. Pas hari ketiga kalau nggak salah, yang di rumah tradisional Kasukuhaka. Oh, yang dulu ya. Ya, itu pengalaman yang tak terlupakan bagi aku sendiri. Menurut aku pas bikin vlog itu juga enjoy sekali dan aku bisa sambil belajar juga sambil bikin vlog, karena sebelum bikin vlog kita biasanya bakal belajar dulu ya, persiapan gitu. Jadi aku bisa belajar banyak dan bisa share ke teman-teman juga gitu. Dan itu salah satu konten yang aku sukai. Dan ada satu lagi mungkin yang di Guangzhou dengan Puspita di masjid Sa'ad bin Abi Waqqas ya nggak salah ya. Ya itu pas itu kayak natural aja sih bikin vlognya gitu. Kayak nggak kepikiran mau buat ini tapi kayak flow-nya ada gitu masuk. Iya biasanya saya bakal belajar dulu, kayak lihat dulu, baca dulu. Tapi begitu sampai sana kayak langsung lancar aja gitu loh. Kayak step-stepnya udah gitu. Kayak gitu kan.
Oh ya, kembali lagi yang kau bilang kayak Ya. nggak expect itu yang kampung halaman kampung Indonesia di Guangzhou itu bisa nge-booming. Saya juga merasa kayak ada video ini kayak biasa aja mungkin, tapi tiba-tiba view-nya naik tiba-tiba gitu ya mungkin. Ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Bahkan ada beberapa video yang kayak pas mau di post atau pas edit kayak aku udah nyerah gitu, kayaknya ini nggak mau aku post deh, kayak nggak bagus deh hasilnya, nggak sesuai dengan harapanku deh. Iya. Tapi begitu di post, tiba-tiba views-nya lumayan gitu. Naik. Banyak yang seperti itu sebenarnya. Mhm. Ya, jadi kadang mungkin kita kebanyakan bikin konten, kadang kita cuma terlalu fokus dengan apa yang kita pikirkan dari sudut kita sendiri. Jadi kadang kita merasa nggak bagus mungkin kontennya, tapi bagi orang mungkin bagus, menarik gitu loh. Jadi kadang ya seperti itu. Ko Rudi kan baru balik ke Indo kan. Ya. Tapi kayak Ko Rudi pernah bilang kalau sudah 4 tahun ya nggak balik ke Indo. Ya, Pas pas itu. COVID ya. Pas COVID. Jadi pas kau di China itu yang paling kau rindu tuh dari Indonesia apa sih? Pertama pasti makanan ya. Keluarga dulu deh. Keluarga dulu ya. Keluarga nomor 1 kok. Saudara-saudara gitu ya kan. Kedua pasti makanan. Dan ketiga itu kayak hospitality orang Indonesia. Pasti bisa dirasakan ya perbedaannya ya gitu ya. Kayak kalau misalnya pergi ke restoran cara melayaninnya ya Bener gitu. Atau pas kita tanya jalan dengan petugas keamanan misalnya, caranya beda, hospitality-nya beda, mungkin beda tempat, beda negara, beda budaya juga gitu. Itu 3 yang paling aku rindukan dari Indonesia. Ya. Banyak orang kayak saya dengar pengalaman dari orang yang pertama kali ke China, mereka shock gitu kayak melihat orang China itu ngomongnya keras-keras ya. 你也可以让我让我一下，你也可以让我一下，你坐我腿上干。 Iya, pas awal aku juga shock juga Shock sih. juga. Iya, kayak misalnya contoh pertama pas dulu aku pernah naik TV, aplikasi apa namanya? Car Taksi. hailing ya, taksi online yang ada di sini. Jadi aku udah drivernya udah sampai bawah, tapi aku belum turun gitu loh. Terus aku bilang tunggu 2 menit ya. Terus dia kayak marah gitu. Gua kaget dong gitu. Lu bisa cepetan nggak gitu? Tapi bisa dimaklumin, soalnya di kota besar mereka itu kerja semua harus serba cepet gitu, persaingan ketat, cari duit susah. Betul. Bener ya? Iya. Jadi sekarang aku sih udah biasa sih. Ya. Dan juga jangan disalahpahamin, kadang mereka ngomong besar itu bukan berarti marah. Bener. Tapi emang cara mereka ngomong itu emang harus keras gitu. Iya bener, kadang sebenarnya ada yang baik, tapi cara ngomongnya memang seperti itu gitu loh. Tapi kadang kita salah artikan, mikirnya kayaknya kasar banget sih, nggak sopan banget sih. Sebenarnya mereka nggak ada maksud seperti itu ya. Seperti itu, betul. Bener ya? Apalagi kalau mungkin dengar kita, oh ternyata bukan orang China. Saya juga ada pengalaman gitu kayak mereka ternyata bukan orang Chinese asli gitu. Mereka tiba-tiba ngomongnya lebih lembut gitu. Iya. Ya benar. Kayak misalnya kadang aku makan di restoran gitu sama orang luar atau teman Indonesia, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Oh mereka kayak tahu ini orang asing gitu. Terus memang lebih berbeda seperti itu. Oh, tadi kok Rudy bilang Indo, makanan Indo. Jadi makanan Indo apa sih yang kau rindu betul, yang spesifik gitu yang kau rindu? Aku pribadi bisa masak ya. Aha. Jadi kayak masak makanan Indonesia aku bisa. Yang paling rindu itu mungkin nasi Padang, soalnya ribet. Nasi Padang. Nasi Padang tuh soalnya ribet, kayak banyak sayurnya atau Ah. rempahnya itu yang harus dimasak gitu ya kan. Itu yang paling rindu pasti nasi Padang. Begitu balik sama di Indonesia, makanan pertama yang biasa aku makan tuh pasti nasi Padang. Nasi Padang. Iya. Dan harus dibungkus. Kenapa harus dibungkus? Nasi Bang? bungkus. Aku makan nasi bungkus. Tapi kalau makan di restorannya juga enak kan? Kadang makan di restorannya pun aku minta dia dibungkusin. Lauknya boleh pisah, tapi kayak sayurnya, kayak kuahnya gitu. Kalau dicampur dulu dibungkus gitu. Terus lauknya pisah nggak apa-apa, kita pilih sendiri. Tapi nasinya dibungkus. Harus gitu. dibungkus. Aku lebih suka nasi bungkus. Aku tim nasi bungkus. Tim nasi bungkus. Kalau saya timnya yang pokoknya piringnya banyak, kita bisa pilih-pilih salah satu Oke, gitu. oke. Kalau saya pribadi, kalau di China sendiri, rindunya makanan Indonesia sih bakmi. Nggak tahu kenapa. Bakmi. 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 Mie pangsit gitu Oh, kayak. oke.
di sini nggak ada. Padahal mie pangsit itu Chinese food ya. Chinese food. Iya, cuman menurut saya mie pangsitnya yang di China dan Indonesia itu beda. Beda memang. Banyak orang mikirnya mie pangsit kan aslinya dari China mungkin ya, dibawa oleh orang China dulu ke Indonesia mungkin. Iya. Tapi sebenarnya kan mau cari mie pangsit yang seperti di Indonesia di sana itu nggak ada. Kita makan mie pangsit kebanyakan misalnya di daerah Guangzhou di Hong Kong tuh banyak mie pangsit, tapi beda mie pangsitnya. Pangsit yang di Hong Kong itu dia kalau nggak salah mie-nya yang putih-putih lalu dikasih wonton. Ya benar, dan Wonton. berkuah gitu dan lebih natural gitu. Ya benar ya. Benar-benar. Bumbunya beda dengan bumbu di Indonesia. Iya, bumbu Ya. di Indonesia pokoknya nomor satu deh. Kalau itu mie pangsit yang paling enak menurut saya tuh yang dari Medan itu yang ada satu kota itu yang terkenal. Siantar. Mie pangsit Siantar, wah enak banget itu Ya, benar, menurut saya. Benar. Kalau saya ke Medan pasti carinya mie pangsit Siantar. Pangsit terus ada kue jamu goreng. Lionel sendiri kadang masak nggak? Di Shanghai ada restoran Indonesia juga kan? Ada, tapi saya belum pergi. Belum pernah juga. Belum pernah. Jadi, Tapi saya ada planning kok bakal ngonten itu kayak makanan Indo yang di Shanghai dengan orang Tiongkoknya langsung. iya boleh tuh. Cobain. Ya boleh cobain. Jadi setahun di Shanghai sama sekali belum pernah makan makanan Indonesia. Iya, belum pernah. Wah, kasihan sekali. Karena di Beijing ada tuh restoran Indonesia, tapi sekarang mereka cuma kayak melayani food delivery gitu doang ya. Ya namanya Nom Nom. Tapi banyak nggak kok restoran Indonesia di Beijing? Di Beijing sini cuma satu, dia Satu, satu-satunya ya. Di Shanghai juga ada yang satu-satunya, yang orang Indo juga yang asli yang buat. Yeah. Cuman ya belum ada kesempatan sih untuk mencoba restoran di sana. Ya benar. Iya, karena lumayan jauh juga dari kos tempat tinggal saya di universitas. Ya, benar. Bisa masak sendiri? Tidak bisa. Oke. Tapi emang kalau saya kan hidupnya di daerah universitas ya, jadi kantin di universitas murah, makanan banyak, dan juga kalau masak sendiri dibanding makan di kantinnya langsung lebih murah. Apalagi sendirian gitu makannya. Iya, apalagi saya hidupnya sendirian, jadi emang lebih cepat, lebih gampang makan di kantin saja begitu. Dan juga saya emang orangnya manja sih, jadi nggak pernah coba masak sendiri. Emang dari kecil juga seperti begitu. Oke, tapi banyak sekali hal pertama yang aku pelajari di sini setelah merantau ya. Setelah merantau ke China sini banyak sekali hal pertama yang aku lakuin di sini. Misalnya cuci baju. Dulu di Indonesia aku sama sekali nggak tahu tuh kayak cuci baju itu bego banget ya. Kayak beneran, jadi cuci baju pakai mesin cuci. Aku belajar di sini gitu. Terus kayak belajar masak. Dulu di Indonesia aku bisa masak yang simple nasi goreng, tapi gue udah sampai sini dipaksa gitu, kayak kangen ya makan Indonesia ya. Ya kayak gitu. Memang kehidupan merantau itu nggak mudah. Ya. Tapi saya merantau dari umur 14 kok. 14 tahun sekolah di mana? Saya sekolah di Malaysia dulu. Udah di Malaysia. Karena saya itu dulu dari kecil emang terlalu manja seperti yang saya bilang gitu. Jadi orang tua pun kayak suruh saya, kamu coba belajar mandiri sendiri begitu. Bagus. Anak cowok memang harus gitu sih. Harus dilepas. Iya. Tapi kalau saya lihat kayak keputusan orang tua saya untuk dilepas itu, menurut saya bersyukur sih untuk emang kuliah di luar gitu. Bisa mandiri, belajar mandiri, terus bisa mengenal dunia luar. Betul. Bener nggak sih? Bener. Bergantung pada diri sendiri semuanya. Kok Rudy bisa bahasa Hokkien nggak? Bahasa Hokkien Medan. Medan. Ya. Soalnya Hokkien tuh banyak sekali ya. Setiap daerah itu beda-beda. Bagan si api-api. Dari Riau. Sebenarnya di Pekanbaru. Saya itu sebenarnya kampungnya dari Pekanbaru ya. Jadi dari kampungnya Ko Rudy sendiri sangat dekat sih sebenarnya Medan sama Pekanbaru, sama-sama Sumatera. Iya benar. Tetanggaan lah istilahnya. Iya. Jadi walaupun tetanggaan, sebenarnya Hokkien kami itu tidak sama. Misalnya, kalau ikan, Koko Hokkien Medannya apa? Hu. Kalau kami Hokkien Pekanbaru itu ikan itu he. Iya. Mirip dengan Hokkien Bagan si api-api mungkin ya? Iya, itu sejenis lah. Hokkien Bagan si api-api juga menurut saya lebih otentik ke Hokkien Taiwannya langsung. Ya, kalau misalnya sudah makan belum? Sudah.
Siapa boy? Siapa boy? Ya, bener, sama kok, sama. Siapa boy? Iya, siapa boy? Iya. Lalu mungkin kalau Ko Rudi panggil orang gimana? Lu, pakai lu ya? Iya, lu. Kalau kami orang Pekanbaru atau orang Bagan yang langsung kami bilang de. Itu banyak banget kayak teman Medan saya pusing kayak saya bilang de. Oh bukan, kamu bukan, jangan ngomong dulu gitu. Iya beda. Iya. Nggak ngerti. Oke kok, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke. Selama saya menjadi kayak konten YouTuber gitu, ada satu nih problem menurut saya ya yang Iya. paling besar gitu. Karena saya ingin kayak menyeimbangkan gitu waktu belajar kuliah dan juga waktu untuk vlogging, edit video. Tapi kalau kalau melihat dari Ko Rudi kayaknya bisa menyeimbangin loh kayak jam kerja dan juga untuk edit video dan vlogging. Jadi saya kayak pingin bertanya ke Ko Rudi gimana sih kayak tipsnya gitu mengatur waktu. Pertama itu kita harus konsisten, komitmen dulu. Misalnya kamu sibuk dengan studi, kuliah, komitmen misalnya konsisten 1 minggu kamu harus upload 1 video. Jadi pas Sabtu Minggu misalnya lagi nggak sekolah misalnya, mikir gitu, gua harus ngonten gitu misalnya. Udah harus Sabtu Minggu, 1 hari gitu. Terus edit video kok misalnya gue mulainya dari seminggu 1 konten, pasti bisa dong. Pasti. 1 hari vlog, edit 1 hari fokus gitu loh. Tapi banyak pengorbanannya pasti. Itu awal-awal aku juga banyak sekali pengorbanan. Kayak pengorbanan waktu misalnya, sosialisasi dengan teman-teman. Jadi aku kayak autis banget ya. Jadi kayak aku tiap hari hidupnya itu konten melulu gitu. Jadi kalau diajak teman hangout bareng gitu, karena aku kayak enggak deh, kayaknya Sabtu ini aku mau ngapain gitu, mau edit video atau gimana gitu. Ataupun kadang pas keluar atau hangout sama temen itu nggak bisa enjoy karena mikirnya itu harus ngonten. Iya, jadi kadang sama teman, keluar sama teman harus mikir juga apa sih yang bisa aku bikin jadi konten gitu. Jadi itu pasti ya. Kedua itu yang di belakang layar yang nggak pernah dilihat tuh kayak pengorbanan waktu, misalnya waktu tidur. Itu misalnya kadang-kadang kita bisa sampai editnya bisa sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2. Apalagi pas awal-awal ya masih belajar itu, pas ngeditnya itu masih lambat sekali. Itu kadang sehari aku cuma bisa tidurnya 4-5 jam gitu. Wah, Iya, kayak gitu. 4-5 jam tuh. Iya, benar. Jadi pasti semua konten kreator pada tahu ya, pagi sampai kerja, sampai sekolah, pasti pernah ngalami hal-hal seperti ini. Misalnya kayak pas lagi traveling, kadang traveling itu aku nggak bisa santai. Jadi mikirnya itu konten, terus begitu sampai hotel malamnya, Langsung edit. Iya, langsung edit. Jadi misalnya konten hari ini paling lambat tuh lulusannya udah harus aku upload gitu, kayak gitu loh. Kadang balik hotel udah malam jam 8, jam 9 udah capek ya, kayak udah seharian jalan gitu ya kan. Iya betul. Tapi kadang harus lagi gitu kayak copy data ke komputer gitu. Habis itu edit lagi sampai jam 1, jam 2, esok paginya itu jam berapa ya? Jam 7 udah harus bangun misalnya, mulai lagi seharian gitu. Kantor. Dan kadang tuh sekarang nggak bisa kayak travel kan, beneran travel gitu. Jadi mikirnya tuh sayang banget kalau misalnya travel nggak dibikin konten. Kebetulan aku dari dulu suka traveling ya. Jadi udah lumayan banyak tempat-tempat yang aku kunjungi. Tapi dulunya nggak bikin konten gitu. Tapi sekarang udah konten kayak kemanapun, jalan-jalan kemanapun. Jadi udah nggak bisa terlepas lagi dari konten. Iya. Tapi kadang aku sesuaikan waktu sih. Misalnya travel 4 hari, mungkin 3 hari bikin konten, 1 harinya yang beneran Refreshing full aja. gitu. Iya benar. Jadi intinya kayak ya bagi waktu dan konsisten ya. Semuanya butuh pengorbanan. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan ya. Bener betul, ya? Betul Bener sekali. ya? Jangan takut dulu ya untuk yang starting untuk orang yang mau mencoba membuat konten gitu ya. Paling susah itu memulai. Jadi aku bikin YouTube tuh kayak kepikiran mikirnya itu udah bertahun-tahun, udah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Pas COVID baru mulai di sana gitu. Udah sempat iseng kayak upload 1 video gitu, tapi nggak lanjut gitu. Itu yang paling susah gitu. Memulai itu paling susah. Memulai itu paling susah. Iya. Setuju. Karena saya juga
ada kepikiran juga seperti Korudi kayak mau konten itu pas saya masih kuliah di Hong Kong. Cuman kayak aduh malu dan itu sebenarnya salah banget ya kalau malu dan juga kayak takut susahnya gitu. Bener. Kayak udah takut sebelum memulai itu. Gua sangat senang sekali kayak bisa ambil decision untuk coba, why not kita coba mulai ngonten gitu kayak vlogging lalu kita post di YouTube, dan gue juga enjoy juga kayak selagi traveling dan juga vlogging gitu dan bisa sharing ke kalian para viewers. Gue selama ini juga kayak mencoba gitu kayak memberikan edukasi juga dan memberi kayak arti gitu kepada viewers untuk dari video ini bisa kayak mendapat sesuatu gitu. Ya benar, itu salah satu yang paling penting ya. Kayak value-nya apa sih? Value-nya apa? Value-nya apa? Halo guys, jadi untuk kalian yang udah menonton sampai akhir video, thank you so much. Karena ada gangguan teknikal, makanya ada video saya yang kepotong ya di akhir. Terima kasih untuk Korudi Chen ya udah meluangkan waktunya untuk konten bersama. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel gua. Tetap dukung terus, and see you guys for the next video ya. Thank you.